Halo teman-teman, kembali lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas mengenai otoritas jasa keuangan. Jadi, apa saja sih otoritas jasa keuangan itu? Simak pada video selengkapnya ya teman-teman. Oke, yang pertama kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK ini sendiri dibentuk pada tahun 2011. OJK menggantikan peran Bank Indonesia dan Bapepam LK. Jadi mungkin di sini teman-teman banyak yang bertanya, kenapa sih OJK dibentuk untuk menggantikan peran Bank Indonesia? Lalu sekarang Bank Indonesia berperan sebagai apa? Mungkin ada beberapa pertanyaan begitu ya teman-teman. Jadi, sebelum tahun 2011, Bank Indonesia ini memiliki dua fungsi ganda teman-teman, atau memiliki dua job desk. Job desk pertama yakni sebagai bank sentral, yang kedua sebagai lembaga yang mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. Ternyata seiring berjalannya waktu, dualisme atau dua job desk yang dimiliki oleh Bank Indonesia itu tidak berperan maksimal, teman-teman. Ada beberapa konflik yang menyebabkan Bank Indonesia itu memiliki konflik kepentingan di antara dua job desk itu sendiri, baik sebagai bank sentral maupun sebagai lembaga yang mengawasi dan mengatur sektor keuangan di Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 2011, pemerintah memutuskan pemisahan job desk Bank Indonesia. Jadi, Bank Indonesia difungsikan atau ditugaskan khusus untuk mengatur atau berperan sebagai bank sentral. Sedangkan tugas Bank Indonesia lain, yakni mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, akhirnya dialihfungsikan kepada lembaga independen baru, yakni OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian selanjutnya teman-teman pengertian dari OJK itu sendiri. OJK adalah lembaga yang mengatur tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan Indonesia, termasuk lembaga keuangan perbankan, non-bank, dan juga pasar modal. Teman-teman yang perlu digarisbawahi, OJK ini merupakan lembaga independen ya teman-teman. Jadi OJK ini tidak memiliki keterkaitan dari lembaga-lembaga lain, karena OJK ini lembaga independen sehingga ia tidak memiliki intervensi dari pihak-pihak lain. Kemudian teman-teman, yang diawasi oleh OJK ini tidak hanya lembaga keuangan perbankan saja teman-teman, jadi juga termasuk non-bank. Jadi seperti lembaga asuransi dan lain sebagainya yang tergolong non-bank itu juga diatur atau diawasi oleh OJK. Begitu pula semua instrumen-instrumen yang ada di pasar modal. Selanjutnya, OJK ini sendiri memiliki beberapa fungsi utama, teman-teman. Yang pertama yakni mengawasi lembaga keuangan. Yang kedua yakni mengatur kebijakan di sektor keuangan. Yang ketiga melindungi konsumen. Dan yang keempat untuk edukasi masyarakat. Jadi 4 fungsi utama OJK ini kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama yakni mengawasi lembaga keuangan. OJK bertanggung jawab untuk memastikan bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal beroperasi dengan aman dan stabil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi teman-teman kalau misalkan ada lembaga bank, non-bank, atau pasar modal ingin mendirikan sebuah usaha sejenis, baik itu bank, non-bank, maupun pasar modal, maka lembaga keuangan tersebut harus mendaftarkan lembaga keuangannya melalui OJK. Nanti OJK yang memberikan izin apakah lembaga bank, non-bank, maupun pasar modal itu dapat beroperasi atau tidak, sehingga izinnya itu satu pintu dari OJK, teman-teman. Kemudian yang kedua yakni mengatur kebijakan sektor keuangan. OJK di sini merumuskan kebijakan yang mendukung stabilitas dan pengembangan sektor keuangan Indonesia, mencakup kebijakan perbankan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Jadi untuk kebijakan yang diatur di sektor keuangan ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh OJK. Kemudian yang ketiga yakni melindungi konsumen. Di sini OJK itu berfungsi melindungi hak konsumen di sektor keuangan,
termasuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan yang terkait. Jadi terkadang teman-teman ada beberapa konflik atau permasalahan yang terjadi di antara lembaga keuangan dengan konsumen. Entah itu kesalahan teknis, kesalahpahaman, atau hal-hal lain yang terjadi di antara konsumen dan lembaga keuangan yang terkait. Dan di sini OJK berperan atau bertugas untuk melindungi konsumen agar berbagai permasalahan yang ada itu tidak merugikan konsumen maupun tidak merugikan lembaga keuangan. Jadi bisa diartikan bahwa OJK ini sebagai orang ketiga yang berperan penting untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa atau permasalahan yang terjadi di lembaga keuangan dengan konsumennya. Seperti itu teman-teman. Kemudian fungsi yang keempat atau fungsi yang terakhir yakni sebagai atau berperan sebagai edukasi masyarakat, edukator masyarakat. Jadi di sini teman-teman, OJK ini aktif untuk meningkatkan edukasi keuangan teman-teman. Jadi OJK ini aktif dalam memberikan edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Literasi keuangan masyarakat ini ditingkatkan melalui program Simolek dan juga kampanye Ayo Menabung. Dengan ini diharapkan masyarakat ini akan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam nih mengenai keuangan masyarakat dan memiliki kesadaran untuk menabung demi masa depan. Nah, OJK ini juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas keuangan. OJK ini teman-teman memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan dengan memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pengawasan dan juga regulasi. OJK berupaya untuk mencegah krisis keuangan dan memastikan integritas sektor keuangan tetap terjaga. Dengan begitu, masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih untuk menaruh uangnya di lembaga keuangan. Karena apa? Karena stabilitas keuangan, kemudian pengawasan dan regulasi yang diberikan kepada OJK kepada lembaga-lembaga keuangan itu memastikan agar tidak terjadi krisis keuangan sehingga integritas sektor keuangan tetap terjaga. Ini merupakan peran penting OJK dalam menjaga stabilitas keuangan. Kemudian mengenai program edukasi, tadi sudah di-spill di awal program edukasi seperti Simolek dan Ayo Menabung. Jadi program edukasi dan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK itu dilakukan dengan beberapa program yang ditujukan untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Seperti yang sudah saya bahas di awal, ada program Simolek, yakni simulasi mobil literasi keuangan dan kampanye Ayo Menabung. Selain itu, OJK menyediakan layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh lembaga keuangan. Jadi teman-teman mungkin yang merasa pernah mengalami kejadian yang kurang menyenangkan dengan lembaga keuangan yang teman-teman miliki, teman-teman bisa melaporkannya melalui OJK. Nanti OJK yang akan berperan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada antara teman-teman dan juga lembaga keuangan. Kira-kira permasalahannya apa dan apa yang bisa diselesaikan. Seperti itu teman-teman. Jadi dengan begitu diharapkan kita sebagai konsumen ini tidak merasa takut atau merasa was-was untuk mempercayakan keuangan kita pada lembaga keuangan. Oke teman-teman, kita sudah berada di akhir kesimpulannya. Jadi apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi teman-teman, kita hari ini belajar mengenai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK ini sendiri berperan penting dalam memastikan stabilitas dan integritas sektor keuangan di Indonesia dengan fungsi pengawasan, pengaturan kebijakan, perlindungan konsumen, serta edukasi masyarakat. OJK ini sendiri membantu menciptakan lingkungan keuangan yang sehat dan aman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Program-program edukasi dan perlindungan yang dilaksanakan OJK ini semakin meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi secara bijak. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bisa menjadi bahan referensi teman-teman untuk memahami lebih mendalam mengenai OJK itu apa sih,
apa bedanya OJK dan bank sentral, kemudian apa fungsi dan peran OJK, dan semoga melalui video ini teman-teman juga dapat meningkatkan kepercayaan teman-teman untuk menaruhkan pundi-pundi keuangan atau kekayaan yang teman-teman miliki di berbagai lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank, non-bank, dan juga pasar modal, karena memang sudah ada lembaga yang menjamin keamanannya. Oke teman-teman, see you in the next video and bye-bye!